Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you class? Hi everyone. Miss berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi di materi pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas mengenai tenses ya, salah satu grammar tata bahasa, yaitu simple past continuous tense. Apa itu continuous tense? Past continuous tense adalah bentuk tenses yang menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung kemarin atau waktu yang lalu. Jadi tidak berlangsung sekarang ya. Kalau yang berlangsung sekarang itu yaitu present continuous tense. Anak-anak pasti masih ingat ya arti dari past dan continuous. Past yaitu kejadian yang sebelumnya atau masa lalu ya. Bisa itu masa kemarin atau masa yang sudah dilewati, yang jelas bukan masa sekarang. Nah, sementara continuous adalah kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi, past continuous yaitu menceritakan mengenai kejadian yang kemarin yang sudah berlalu tapi diceritakan hari ini. Akan lebih jelas apabila kita langsung ke fungsi-fungsinya. Tapi sebelum kita membahas tentang fungsi, mari kita lihat dulu apa aja sih formnya atau rumus dari past continuous tense ini, yaitu terdiri dari subject plus was atau were ditambah verb, verbnya ditambah ing, juga ada object complement. Kita harus tetap mengingat ya, untuk penggunaan was sendiri itu untuk subjek I, she, he, dan it. Sementara untuk penggunaan were yaitu subjeknya you, we, they. Oke. Sekarang kita masuk ke general function, yaitu fungsi dari past continuous tense ini. Di sini kita melihat contoh, ada 4 contoh bentuk fungsi-fungsi dari past continuous tense. Yang pertama yaitu I was going to the school yesterday. Saya sedang pergi ke sekolah kemarin. Nah, di sini subjeknya I menggunakan was dan verbnya go ditambahkan ing menjadi going. So I was going to the school yesterday. Saya sedang pergi ke sekolah kemarin. Kemudian untuk contoh keduanya, we were cooking for dinner yesterday night. Kami kemarin sedang memasak untuk makan malam. Kemarin malam. Nah, di sini karena subjeknya we, jadi menggunakan kata bantu were, kemudian kata dasarnya cook ditambahkan ing menjadi cooking. We were cooking for dinner yesterday night. Kami sedang memasak makan malam kemarin malam. Nah, di sini fungsinya sendiri menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung di waktu lampau atau waktu yang sudah dilalui. Karena di situ time signalnya yaitu yesterday. Selanjutnya kita melihat untuk fungsi yang kedua ya. Di sini contohnya I was eating when he called me. Saya sedang makan ketika dia menelpon aku. Di sini masih diingat ya strukturnya. I dengan was, kata dasarnya eat ditambah ing menjadi eating. I was eating when he called me. Saya sedang makan ketika dia menelponku. Lalu di sini ada contoh, we were sleeping when she visits yesterday. Kami sedang tidur ketika dia datang kemarin. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk
menyatakan kejadian yang sedang berlangsung ketika kejadian yang lain juga sedang terjadi. Nah, di sini menceritakan ada dua kejadian, yaitu makan dan menelpon. I was eating when he called me. Saya sedang makan ketika dia menelpon aku. Lalu we were sleeping when she visit yesterday. Kami sedang tidur ketika dia berkunjung kemarin. Nah, di sini juga ada dua kejadian ya, sleeping dan visit, yaitu tidur dan berkunjung. Nah, di sini menyatakan kejadian yang sedang berlangsung ketika kejadian yang terjadi. Nah, kita menggunakan time signal when yang berarti ketika ya, bukan berarti kapan di sini when, tapi berarti ketika. Nah, biasanya when ini diikuti dengan simple past. Nah, kalau anak-anak perhatikan di sini setelah when dia tidak menggunakan past continuous tense ya, tetapi menggunakan simple past. Masih ingat rumus simple past, yaitu subject, verb 2, kemudian objek. Nah, di sini verb 2-nya yaitu called dan visit. Visit ya. Nah, kemudian kita beralih ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini, he was singing a song while I was crying. Dia sedang bernyanyi sebuah lagu ketika saya sedang menangis. Nah, di sini fungsinya juga hampir mirip seperti yang kedua, karena ada dua kejadian yang sedang berlangsung secara bersamaan, yaitu menyanyi, singing, and crying. Yang disoroti di sini adalah penggunaan while ya. While biasanya berpasangan dengan past continuous. Jadi di sini past continuous tambah while dan past continuous. Ya, di sini berarti selagi ya. Ketika dia sedang bernyanyi sebuah lagu selagi saya sedang menangis. Kemudian kita lihat fungsi yang keempat ya. Kita contohnya, the flower was blooming. Bunga itu sedang mekar. Lalu the sun was going down in the west. Matahari sedang terbenam ke barat. Nah, di sini kalau kita cermati, fungsi yang keempat ini untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara bertahap. Nah, saat bunga mekar itu mekarnya bertahap ya. Kemudian saat matahari terbenam juga kejadiannya bertahap. Nah, di sini untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara bertahap bisa menggunakan past continuous tense. Itu adalah 4 fungsi dari past continuous tense. Sekarang kita akan beralih ke time signal ya. Apa aja sih ciri khas atau time signal yang sering digunakan di past continuous tense ini? Time signal atau keterangan waktu yang bisa ditambahkan di past continuous ini bisa menggunakan all day yesterday, yang berarti sepanjang hari kemarin. Bisa juga menggunakan as yang berarti sewaktu, dan juga bisa menambahkan while yang diikuti oleh past continuous, atau juga when yang diikuti oleh past tense. Demikian pembelajaran hari ini mengenai simple past continuous. Saya harap kalian bisa memahami dan mengerjakan tugas-tugas yang akan kami bagikan. Akhir kata, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.